Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua sahabat belajar? Semoga sahabat belajar kali ini dalam keadaan baik-baik dan sehat. Bertemu lagi bersama saya Nur Solehudin dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 2 mengenai mobilitas sosial. Seperti biasa, sahabat belajar menyiapkan alat tulisnya untuk mencatat hal yang akan kita bahas. Selamat menyaksikan. Sebelum melanjut ke materi, silakan sahabat belajar menyimak dan mendengarkan cerita seorang anak petani, seorang anak tukang beca yang mengalami proses perubahan mobilitas sosial. Reani adalah seorang anak petani yang miskin. Reani berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tua Reani hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walau demikian, Reani tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, dia pergi ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Reani membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Reani semakin memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang usaha bisnis. Reani tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah atau di pinggir jalan. Dia membuka kios koran dan majalah. Usaha Reani terus mengalami kemajuan sehingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini Reani memiliki 4 cabang toko buku yang mempekerjakan lebih dari 200 pekerja atau karyawan. Reani yang masa lalunya anak petani miskin, anak tukang beca yang miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Reani itu tidak terlepas dari usahanya yang gigih. Untuk cerita ini, alangkah baiknya sahabat belajar menyimak dulu materi yang akan kita bahas supaya tahu contoh apa, contoh mobilitas apa dari Reani ini. Lalu cerita tersebut hubungannya apa dengan mobilitas sosial? Mari kita simak penjelasan mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status, yaitu status sosial, dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Itu disebut dengan mobilitas sosial. Jadi kaitan dengan cerita tadi dengan pengertian mobilitas sosial, berarti cerita tersebut adalah perubahan status sosial dari seorang petani yang miskin menjadi seorang anak pengusaha yang terkenal. Itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Lalu pengertian mobilitas sosial menurut para ahli
Yang pertama, menurut Paul, ini mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari setara yang satu ke setara yang lainnya. Yang kedua, menurut Harton dan Han, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindahnya dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita perhatikan dulu kasus yang pertama. Pak Nur adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Jawa Barat sebagai guru IPS. Pak Nur menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, dia juga menjalankan administrasi dengan penuh tanggung jawab sebagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Pak Nur diangkat menjadi kepala sekolah. Gerakan sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah atau naik jabatan pada kasus Pak Nur merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial vertikal. Kasus yang kedua, Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di berbagai tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya terus mengerugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjual teh. Gerakan sosial Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Kasus yang ketiga, Pak Altaf adalah seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Altaf ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerakan sosial yang dialami Pak Altaf juga merupakan contoh bentuk mobilitas sosial. Namun di sini yang bentuknya horizontal. Dari kasus tersebut, kita bisa memastikan bahwa bentuk-bentuk mobilitas sosial di sini adalah: yang pertama ada vertikal, yang kedua ada horizontal. Yang vertikal terbagi menjadi dua gerakan sosial, yaitu vertikal ke atas atau disebut dengan social climbing, dan yang kedua vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Berarti kasus yang pertama tadi kita bisa kaitkan bahwa itu adalah contoh mengenai mobilitas sosial ke atas dari kasus yang pertama. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking sering terjadi menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang yang
ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Jadi kasus yang kedua pada contoh di atas itu adalah perubahan sosial vertikal ke bawah dari anak seorang pengusaha yang mengembangkan usahanya namun mengalami kebangkrutan, hanya menjadi toko agen kecil yang memasarkan teh. Berarti kasus tersebut adalah contoh mengenai mobilitas sosial vertikal ke bawah. Yang ketiga adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas sosial merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Pada mobilitas horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Jadi bisa kita kaitkan dengan kasus yang ketiga. Berarti itu adalah contoh mobilitas yang horizontal, karena fa'altaf dipindahkan dari sekolah lain ke sekolah lainnya dengan jabatan yang sama dengan sekolah asal, yaitu sebagai kepala sekolah. Di sini juga digambarkan seorang pegawai proyek yang berpindah ke tempat proyek lainnya. Jadi itu adalah mobilitas yang horizontal. Kesimpulannya adalah bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik ke atas ataupun ke bawah, atau setara derajatnya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial berarti itu ada dua. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal itu ada dua jenis. Yang pertama, ada vertikal ke bawah dan ada yang vertikal ke atas. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih. Bertemu lagi bersama saya di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.